Halo guys, ketemu lagi dengan Koko. Tahun ini sepertinya menjadi tahun pembuktiannya Xiaomi. Setelah berhasil membawa Xiaomi Mi Note 10 dan Mi 10 masuk ke Indonesia secara resmi, kali ini Xiaomi kembali menghadirkan jajaran high-end-nya lewat Mi 10T series. Yang kabarnya pas saya bikin video ini, Xiaomi Mi 10T ini bakal dijual di 7 jutaan. Lalu seperti apa unitnya? Di depan ini sudah ada unit resminya, so nggak perlu pakai lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Sebelumnya Xiaomi Mi 10T ini punya dus berwarna putih dengan logo Mi di pojok kanan atas dan tulisan 10T tepat di tengah. Bagian samping-samping dusnya cuma ada tulisan Mi 10T dan kali ini stiker kami buatan Indonesia juga tertempel di bagian samping. Balik bagian belakang masih ada penegasan dibuat di Indonesia. Terus ada 4 USB utamanya dari Mi 10T ini. Mulai dari 64 megapiksel AI kamera, 144 Hz Adaptive Sync Display, Qualcomm Snapdragon 865 dan 5000 mAh baterai. Untuk unit yang saya punya ini memiliki RAM 8GB dan ROM 128GB, warnanya Cosmic Black. Buka boxnya dulu ya. Pertama buka langsung nemuin box tipis. Di dalamnya ada pin ejector SIM card. Ternyata ada adapter dari USB Type-C ke lubang audio nih. Terus ada kata sambutan dari Alvinci, panduan pengguna dan informasi garansi, serta nggak ketinggalan sebuah softcase. Dimana kali ini softcase-nya bagian atas glossy dan bagian bawah doff dengan tulisan Xiaomi. Jadi nggak mudah ninggalin bekas sidik jari. Baru ini dia Xiaomi Mi 10T yang masih kebungkus wrapping. Kita pinggirin dulu ya. Terus ada pembatas kompartemen. Di bawahnya baru ada adapter charger warna putih dengan output maksimal 33 watt. Dan terakhir sebuah kabel data USB Type-C di mana ada aksen warna orange. Rapiin bentar. Ini dia unit Xiaomi Mi 10T. Kebungkus plastik dengan tulisan 4 USB yang sama dengan bagian belakang dusnya tadi. Wah, keren banget package-nya. Warna hitam, glossy, berbahan kaca. Kerasa betul mewahnya. Mantul-mantul banget kalau kena cahaya kayak gini. Desain kameranya kotak, BAM-nya rada tebel dengan setup triple kamera 64 megapiksel yang dilengkapi juga dengan LED flash. Terus untuk bagian bawah ada tulisan desain by Xiaomi. Frame-nya sendiri melengkung berbahan aluminium alloy, jadi feel digenggamnya pas banget di tangan. Walaupun memang jadi berasa rada berat sih untuk handphone dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Untuk sisi-sisinya di sebelah kanan ada tombol power yang berfungsi juga sebagai fingerprint. Terus ada tombol volume up and down dan garis-garis antena. Sisi kiri ada 2 garis antena. Sisi atas di sini Xiaomi masih memberikan sensor infrared, lubang mic dan sebuah lubang speaker. Sisi bawah ada lubang speaker, lubang mic, lubang USB Type-C dan slot untuk dual SIM card. Di bagian slotnya ini terdapat seal karetnya yang berarti Xiaomi Mi 10T ini support splash proof protection. Lanjut kita nyalain dan setup sebentar. Tampilan awal dari Mi 10T sih masih sama ya dengan varian Xiaomi lainnya, karena di sini juga menggunakan MIUI 12 berbasis Android 10. Dari depan gini juga terlihat layar berukuran 6,67 in Full HD plus dot drop dengan aspek rasio 20:9. Layar berpanel IPS dan sudah dilindungi Corning Gorilla Glass 5 ini ketika beli sudah terpasang screen guard. Buat nonton video di YouTube sih sudah nyaman, dipakai buat outdoor juga bisa karena punya brightness maksimal 650 nit. Apalagi nih, buat makin smooth, Xiaomi Mi 10T ini juga dibekali layar dengan Adaptive Sync refresh rate sampai 144 Hz. Gile, ini tuh bukan handphone gaming, tapi punya refresh rate layar kayak handphone gaming. Buat scroll-scroll gini smooth abis, nyenengin banget dah. Di bagian tompelnya ini ada kamera depan berukuran 20 megapiksel in-display selfie kamera. Sekalian ya lanjut ke kamera. Kamera belakangnya punya setup triple kamera di mana masing-masing 64 megapiksel wide angle kamera, 13 megapiksel ultra wide angle kamera dan 5 megapiksel makro kamera. Ke dalam fiturnya di sini ada SDR, AI dan Google Lens.
Modenya sendiri komplit banget, ada mode Pro, Portrait, Night, 64 megapiksel, panorama, vlog, slow motion, timelapse, dual video, dan masih banyak lainnya. Sedangkan untuk perekaman video mampu merekam hingga 8K dan ada fitur Ultra Steady untuk video 1080p 30 frame per second. Selain itu juga ada 1080p 60 fps atau 4K 30 dan 60 fps. Ini untuk beberapa sampel foto dan videonya ya. Ya, ini adalah hasil dari kamera depan video beresolusi 1080p 30 frame per second dari Xiaomi Mi 10T. Nah, sekarang ini untuk hasil kamera belakangnya 1080p 30 frame per second. Ini saya cuma pegang pakai tangan ya. Kebagian performa Xiaomi Mi 10T ini dibekali prosesor Snapdragon 865 octa-core up to 2,4 GHz dengan RAM 8GB dan ROM-nya 128GB. Secara performa, Xiaomi Mi 10T ini harusnya sudah kuat untuk main game HD. Dan pas saya tes menggunakan Antutu Benchmark 8.0, memang betul nih. Mendapatkan skor 586 ribuan dengan CPU 178 ribuan dan GPU-nya di 220 ribuan. Lalu di game PUBG saya juga dapat settingan smooth 90 fps atau settingan HDR dengan frame rate ekstrim. Pas saya coba main sih nyaman banget ya, hampir dikatakan nggak ada lag sama sekali. Gyronya juga support, jadi yang terbiasa main PUBG pakai gyro pasti ya nyaman. Kalian penasaran nggak sih sama performa main gamenya? Coba tulis di kolom komen. Nanti kalau banyak yang request, kami buatkan video terpisah deh. Lalu untuk menopang itu semua ada baterai berkapasitas 5000 mAh yang didukung oleh pengecasan cepat 33 Watt. Dan jika ngomongin sedikit soal fitur, Xiaomi Mi 10T ini sudah tersedia NFC, dual speaker HiRes audio yang suaranya seperti ini. Dan fitur keamanan fingerprint yang sensornya ada di samping ini punya respon yang cukup cepat. Karena baru unboxing dan hands-on, kesimpulan yang bisa saya ambil, Xiaomi Mi 10T ini cukup menarik buat kamu yang lagi nyari smartphone dengan spek high-end seperti performa kenceng, baterai irit, 64 megapiksel kamera, dan tentunya layar refresh rate 144Hz yang bikin nyaman dalam aktivitas sehari-hari. Iya, satu lagi, desain backcase kaca yang membuat nambah kesan premiumnya. Atau mungkin Xiaomi Mi 10T ini bisa juga sebagai kado Natal atau Tahun Baru. Juga cakep nih. Nah, buat yang mau beli bisa PO mulai tanggal 10 sampai 14 Desember besok atau di JDID pas tanggal 15, 22, dan 29 Desember. Linknya nanti bakal saya update di kolom deskripsi. So, cukup sekian untuk video unboxing kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton video ini sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.